Ada seorang pria bernama Louis Winthorpe. Dia adalah orang kaya yang tinggal di lingkungan yang elit. Louis tinggal bersama asistennya yang bernama Coleman yang melayaninya di rumah dan menjadi supir untuknya pergi ke kantor. Louis sangat ahli dalam melihat pergerakan harga saham. Waktu itu dia memprediksi harga saham Pork Bellies bakal naik. Sehari-hari dia bekerja sebagai manajer di perusahaan trading komoditas terkenal. Kemampuannya dalam menganalisa harga pasar saham membuatnya digaji sangat besar dan juga mendapatkan fasilitas rumah mewah dan asisten pribadi. Louis bekerja untuk dua orang kakak adik, The Duke Brothers, bernama Mortimer dan Randolph. Ketika berada di mobil menuju ke kantor, mereka pun melihat harga pergerakan komoditas. Mereka mendengarkan saran dari Louis untuk menahan harga saham Pork Bellies karena itu akan naik. Mortimer awalnya khawatir dia akan rugi dan ingin menjual saham sebelum pasar ditutup. Tapi Randolph percaya dengan Louis dan benar aja di pagi itu mereka untung 350.000 US dollar. Mortimer pun kemudian menelpon Louis dan memuji kinerjanya, kemudian menyuruhnya bertemu di Heritage Club. Ketika The Duke Brothers sampai di klub, seorang pengemis pun datang meminta uang pada mereka. Walaupun kaya raya, Mortimer terkenal pelit banget dan mengusir pengemis ini pergi. Gak hanya itu, dua kaya raya ini juga memberikan pelayan mereka bonus hari Natal yang kecil, cuma $5. Ezra, bet you thought I'd forgotten your Christmas bonus. $5. Maybe I'll go to the movies by myself. Half of it is from me. Pengemis ini bernama Billy Ray Valentine. Ketika dia kedapatan mengganggu seorang wanita yang lewat, dia pun kemudian ditegur oleh polisi. Udah banyak komplain tentang pengemis yang pura-pura lumpuh dan buta di lingkungan ini. Setelah dibongkar kedoknya oleh polisi, Billy pun pergi menjauh dari sana. Ketika itu, Louis sampai untuk bertemu dengan mereka berdua. Louis membawakan cek yang harus ditandatangani untuk membayar gaji karyawan mereka. Waktu itu Louis yang memegang laporan menanyakan tentang salah seorang karyawan yang gak ada di daftar mereka. Terlebih lagi, karyawan yang bernama Clarence itu digaji sangat besar. Namun, menurut Mortimer, itu adalah karyawan rahasia mereka yang melakukan penelitian untuk mereka berdua. Bahkan Mortimer ingin memberikannya sendiri cek tersebut kepada Clarence. Setelah urusannya itu, Louis pun disuruh pergi begitu saja. Setelahnya, Mortimer bersyukur mereka punya Louis, karena Louis adalah produk dari lingkungan yang keren, lulusan Harvard, dan punya skill analisa yang bagus. Ketika di luar, Billy yang akan pergi kembali dicegat oleh polisi. Jadi dia pun balik kanan dan bertabrakan dengan Louis. Padahal hanya tabrakan biasa, namun Louis mengira kalau Billy ingin merampoknya. Situasi makin runyam, Billy kabur ke dalam dan mengacaukan klub eksklusif ini. Billy pun ditangkap, namun dia masih ingin membela dirinya dan menjelaskan kalau itu adalah sebuah kecelakaan. Namun memang udah nasib menjadi orang kulit hitam di tahun 1980-an. Jadinya penjelasan seperti itu percuma saja. Ketika itu, Randolph mengatakan pada Mortimer kalau nggak ada yang salah dengan Billy, karena mungkin Billy adalah produk dari lingkungan yang salah. Namun Mortimer nggak setuju, malahan dia rasis dengan mengatakan mungkin Billy udah terbiasa mencuri sejak dia baru bisa merangkak. Randolph yakin kalau dengan lingkungan dan support yang tepat, orang seperti Billy pasti bisa menjalankan perusahaan mereka layaknya Louis. Jadi karena nggak ada kerjaan, mereka berdua pun bertaruh. Mereka akan menghilangkan pekerjaan Louis dan menggantikannya dengan orang dari jalanan. Randolph yakin ketika Louis kehilangan semuanya, dia akan melakukan kejahatan seperti Billy. Mereka secara sadar akan menghancurkan hidup seseorang, namun mereka tetap melakukannya untuk kesenangan mereka berdua. How much you want to bet? The usual amount. Why not? Di malam itu, Louis tengah makan malam bersama tunangannya yang bernama Penelope. Sialnya, Louis nggak tahu dia akan dikerjai atasannya, padahal rencananya akan menikahi Penelope minggu depan. Ketika itu Coleman mendapatkan telepon dari Randolph dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan sosial eksperimen untuk Louis. Coleman pun disuruh membuat beberapa pengaturan.
dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut karena rumah ini memang punya Randolph. Sementara itu di penjara, Billy membual pada penghuni sel dengan mengatakan dia ditangkap karena memukul seorang pria hingga dia masuk ke rumah sakit. Namun ada 2 orang preman yang gak percaya dengan bualannya Billy. Billy pun mengatakan kalau telepon di limusinnya rusak sehingga dia gak bisa menelpon pasangannya untuk menjemputnya. Karena bualan Billy, preman ini pun gak tahan. Namun untungnya sebelum dihajar, Billy pun boleh keluar karena udah ada yang membayar jaminannya. Ketika di luar, Randolph dan Mortimer pun datang dan menawarkan tumpangan. Awalnya Billy takut dijebak oleh 2 orang kaya ini, tapi ketika mendengarkan bahwa mereka lah yang mengeluarkan Billy dari penjara, Billy pun masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Billy dijelaskan bahwa mereka berdua lagi menjalankan sebuah program untuk merehabilitasi orang-orang yang kurang beruntung. Jadi mereka akan memberikan uang, rumah, dan mobil juga pekerjaan untuk Billy. Walaupun Billy menyangka ini omong kosong, namun karena ada whisky dan cerutu di tangannya, Billy pun setuju untuk ikut. Setelahnya, Billy pun diantar ke rumahnya Louis ketika Louis pergi ke kantor. Mortimer memperkenalkan Billy pada asistennya yaitu Coleman. Billy pun disuruh mandi kemudian diberikan setelan jas untuk dia pakai. Billy masih belum mengerti apa yang terjadi, sehingga sebisanya dia mengambil barang-barang yang bisa dia ambil. Sampai akhirnya dia pun ditekankan lagi bahwa ini adalah rumahnya Billy yang sekarang. Jadi gak perlu lagi dirinya mencuri dari dirinya sendiri. This is my stuff, my place, huh? I can do what I want with this stuff, right? Okay, you want mellow lemon shit, right? Sorry about that. You want me to break something else? Selesai urusan mereka dengan Billy, The Duke Brothers pun menyuruh seseorang bernama Clarence menjebak Louis yang akan menuju ke klub. Ketika mereka akan berkumpul untuk melaksanakan sebuah pertemuan, Clarence pun menanamkan barang bukti di jas milik Louis. Singkatnya, pimpinan sidang pun menyampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Heritage Club milik mereka. Di dalam sana ada pencuri yang harus mereka kuak identitasnya. Untuk itulah, pimpinan sidang memanggil Clarence untuk melanjutkan prosesnya. Mereka semua pun diminta untuk berdiri dan mengambil isi saku dari orang yang berada di sebelahnya. Clarence mengatakan jika mereka menandai uang $50 dan uang itu telah dicuri dari tempat penyimpanan mantel. Louis pun kedapatan mengambil uang itu dan dia ditangkap hingga dikeluarkan dari klub. Gak hanya itu, ketika di kantor polisi, Clarence juga menyuruh polisi menanamkan barang bukti lain di pakaiannya Louis. Ketika itu Louis pun diminta untuk menanggalkan seluruh pakaiannya dan dari dalam jasnya didapatlah sekantong plastik narkoba dan membuat Louis menjadi tahanan polisi. Sementara Louis menderita, Billy menjalani kehidupan barunya yang mentereng. Dia pergi ke bar langganannya, membayar hutangnya pada temannya dan mentraktir minum untuk semua orang. Dikala itu, 2 orang preman yang kemarin juga ada di sana. Mereka pun bertanya tentang limusin yang kemarin Billy sombong-sombongkan. Tentu aja limusin dan Coleman ada di luar menunggu Billy. Setelahnya, Billy pun mengundang semua orang di bar untuk berpesta di rumah barunya. Namun dia pusing sendiri ketika orang-orang ini muntah sembarangan, menginjak karpet mahalnya dan mematikan rokok di lantai, sehingga dia pun mengusir semua orang dari rumah. Malam itu Billy pun belajar satu hal. Coleman pun memberikan respectnya pada Billy karena Billy memperlakukannya tidak seperti Louis. Setelah Louis menderita di penjara, dia pun dijamin oleh Penelope. Ketika itu Penelope malu banget dengan penampilan Louis yang penuh memar dan berpakaian jelek. Ketika mereka keluar, Penelope mengabarkan kalau Louis udah dipecat oleh Duke Brothers karena penggelapan uang dan jadi bandar heroin. Belum selesai sampai di situ, Clarence menyewa seorang PSK bernama Ophelia untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan butuh heroin. Tentu aja melihat hal tersebut Penelope marah banget dan memutuskan hubungannya dengan Louis. Setelahnya, Ophelia mengatakan dia bercanda karena dibayar oleh seseorang yang telah menghilang di seberang jalan. Setelahnya, mereka pun pergi naik taksi bersama-sama. Louis meminjam uang untuk membayar taksi dan akan menggantinya ketika di rumahnya. Louis juga berjanji akan menyuruh Coleman mengantarkan Ophelia. Sesampainya di rumah, Coleman udah mengganti kuncinya. Ketika pintu digedor, Coleman mengaku nggak mengenal Louis, hingga Louis pun marah banget. Coleman pun mengancam akan melaporkannya ke polisi jika Louis nggak pergi. Karena harus membayar Ophelia, Louis pun pergi ke bank untuk melakukan penarikan tunai. Namun dia bernasib sial karena akunnya dibekukan. Kartu kreditnya pun juga harus dicabut karena dia merupakan bandar narkoba. Louis pun diusir dari bank.
Karena kasihan ngelihat Louis, dia pun merelakan $50 yang Louis janjikan. Louis pun memohon pada Ophelia supaya bisa membantunya karena dia merasa dijebak hingga hidupnya hancur. Ophelia pun kemudian mengajak Louis ke apartemennya. Ketika di dalam perjalanan, Louis pun berpapasan dengan Billy yang mengenalinya sebagai orang yang mengacaukan hidupnya waktu itu. Coleman menyadari, namun dia tetap pada permainan. That's my car! Coleman! Sesampainya di kantor, Billy bertanya pada Coleman karena dia merasa aneh dengan semua yang terjadi. Namun Coleman menolak untuk menjelaskan apa-apa. Di dalam kantor, Billy pun bingung karena begitu banyak orang dan begitu banyak ruangan. Singkatnya, dia pun bertemu dengan Mortimer dan Randolph. Dia pun langsung diberikan pendidikan singkat. Randolph mengatakan bahwa mereka adalah broker komoditas produk-produk pertanian seperti makanan dan minuman yang mereka makan sehari-hari. Mereka akan memainkan uang dari klien mereka untuk mereka lakukan transaksinya. Namun apapun yang terjadi pada uang klien, baik itu untung atau rugi, mereka akan tetap mendapatkan komisi. Sementara itu Louis masih kesal kenapa Coleman berkhianat. Kenapa Billy menggunakan dasi Harvardnya dan naik mobilnya. Louis juga curiga kalau Billy akan mengambil pekerjaannya. Mendengarkan keluh kesahnya Louis, Ophelia pun kesal dan mengatakan baiknya Louis juga membantunya mencari uang untuk kehidupan jika Louis ingin tinggal di sana. Louis berterima kasih atas bantuan Ophelia, namun dia kaget juga ternyata Ophelia adalah seorang PSK. Namun Ophelia hanya menjalankan bisnisnya untuk hidup. Dia nggak pakai narkoba dan apartemen ini walaupun murah, ini adalah miliknya. Dia pun mengingatkan Louis untuk membayar uang yang dia janjikan setelah Louis mendapatkan kembali uangnya. Setelah mendapatkan pemahaman tentang dunia broker komoditas, Billy langsung menunjukkan kemampuannya. Ternyata analisanya juga mantap. Karena dia terlahir sebagai orang jalanan, dia pun jadi tahu kebiasaan masyarakat sehingga dia melahirkan analisa yang bagus. Dia menyuruh Mortimer untuk tidak buru-buru membeli harga saham yang lagi turun karena menurut Billy harganya bakal turun lebih jauh lagi. Mendengarkan analisa tersebut, Randolph pun senang dan memuji kinerja bagus Billy. Ketika mereka berdua meninggalkan ruangan, Mortimer mencoba menjebak Billy, namun waktu itu Billy mengembalikan uang tersebut dan lagi-lagi Randolph senang karena kemungkinan dia yang akan memenangkan taruhan ini. Sementara itu untuk membantu keuangannya, Louis harus menjual jam tangan mahalnya yang dia beli seharga $6.000, namun hanya terjual $50 karena pemilik toko takut kalau itu adalah barang yang Louis curi. Ketika akan pulang dengan guyuran hujan, Louis melewati sebuah restoran yang di sana ada Billy serta The Duke Brothers lagi makan malam dengan klien mereka. Louis melihat Billy udah berhasil mengambil alih pekerjaannya dan dia menganggap bahwa Billy adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya saat ini. Di sisi lain, kemampuan analisa Billy bahkan udah terkenal di kalangan broker sampai-sampai pendapatnya pun didengarkan. Keesokan harinya, Louis kesal ketika melihat berita bahwa The Duke Brothers udah punya analis baru bernama Billy Ray Valentine. Untuk membalaskan kekesalannya, Louis pun datang ke pesta kantornya dan menyamar sebagai Santa Claus dan mengambil makanan-makanan yang ada di sana. Selagi orang berpesta, Billy tetap bekerja di ruangannya. Dia pun menemukan satu cek pembayaran, namun nama tersebut gak ada di dalam daftar pegawai. Jadi dia pun bertanya pada Mortimer dan Randolph tentang cek untuk Clarence. Seperti biasa, Mortimer akan menyembunyikan hal tersebut dan Randolph menyuruh Billy menikmati pesta. Ketika keadaan lengah, Louis masuk ke kantor lamanya dan menanamkan barang bukti palsu berupa narkoba di mejanya Billy untuk membuktikan kalau Billy lah orang yang menjebaknya dan Billy lah si pengedar yang asli. Namun untungnya Billy kembali dan ketika Randolph dan Mortimer melihat hal tersebut, mereka pun gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, Mortimer yang gak percaya Louis akan hancur banget seperti ini. Sebelum pihak keamanan mengamankannya, Louis pun berhasil kabur dari sana. Karena kejadian tadi, Randolph pun senang banget karena saat ini sepertinya dia memenangkan pertaruhan. Untuk menghibur dirinya dari kejadian tadi, Billy pun merokok di toilet diam-diam. Di saat yang sama, masuklah Randolph dan Mortimer. Mereka berdua membicarakan hasil dari taruhan mereka dan Randolph memenangkan pertaruhan itu karena Billy yang orang jalanan berhasil diubah menjadi eksekutif yang sukses.
sedangkan Louis melakukan kejahatan setelah dia kehilangan semuanya. Yang buat kaget, ternyata taruhan tersebut hanya $1 saja. Gara-gara taruhan $1 itu, mereka secara sadar udah mengacaukan dan merusak kehidupan seseorang. Randolph mengatakan dia akan segera membuang negro itu dari perusahaannya. Jadi, setelah itu Billy pun pergi mencari Louis yang meninggalkan kantor dengan keadaan mabuk parah. Sayangnya, Billy gak berhasil mengejarnya karena udah keburu naik bis. Namun Billy mencoba mengejarnya dengan naik taksi. Ketika Louis sampai di rumah Ophelia, dia pun langsung masuk ke kamar mandi. Di saat yang bersamaan, Billy masuk mencari Louis karena pintu apartemen yang terbuka. Ophelia mencoba memanggil Louis, namun gak ada respon. Ketika pintu didobrak, ternyata Louis mencoba membunuh dirinya sendiri. Untungnya, Billy segera membawanya ke rumah dan memanggilkannya dokter. Ketika dia siuman di tempat tidurnya dan melihat Coleman ada di sana, dia pun lega karena mengira dia udah mengalami mimpi buruk. Namun setelah melihat Billy, Louis pun marah banget. Tapi setelah diberikan penjelasan, semuanya pun menjadi jelas sekarang. Dukes use us as guinea pigs. It's true, sir. I believe him, Louis. They made a bet. For how much? $1. $1. Ruined my life over a bet. Louis pun berencana untuk membalaskan dendam. Namun menurut Billy Ray, cara terbaik membalas dendam pada orang kaya adalah membuat mereka miskin. Lagi asik ngobrol, Ophelia melihat sosok Clarence. Tentu aja Billy dan Louis pun kenal dengan nama tersebut karena termasuk dalam daftar orang yang dibayar oleh The Duke Brothers. Keesokan harinya, Billy mencoba menunggu telepon dari Clarence untuk Randolph dan Mortimer. Billy pun berhasil menguping dan berhasil mendapatkan informasi di mana nanti Clarence akan memberikan laporan hasil panen sehingga The Duke Brothers bisa dengan gampang mengetahui harga pasar akhir tahun. Sebuah rencana pun dijalankan. Suatu hari di malam tahun baru, Clarence pergi menggunakan kereta menuju New York. Karena itu malam tahun baru, orang-orang pun menggunakan kostum untuk berpesta. Jadi ketika itu Billy, Coleman, dan juga Ophelia menyamar untuk masuk ke dalam kabin yang sama dengan Clarence. Misi mereka adalah untuk menukar koper milik Clarence. Karena Ophelia berhasil mengecoh Clarence, jadi Billy pun berhasil menukar koper itu. Setelahnya, dia pun pergi ke toilet di mana Louis udah menunggunya di sana. Setelahnya, Louis pun masuk ke dalam kabin. Kedatangannya adalah untuk menukar kembali koper itu dengan isi yang udah mereka manipulasi. Namun ketika dia melakukannya, Clarence pun mengetahuinya hingga penyamarannya pun terbongkar. Clarence membawa mereka keluar dengan mengancam Ophelia dengan senjata. Ketika itu, kecantikan Ophelia mengundang seseorang penumpang dengan kostum gorila ingin berkenalan sampai-sampai dia mengikuti mereka dari belakang. Ketika itu Clarence membawa mereka ke ruang bagasi. Yang Clarence nggak sadar di sana ada gorila asli yang lagi dikurung. Party's over. Party's over? Hey! It's not even 10 o'clock, you dummy! Karena Clarence dibuat pingsan oleh gorila, akhirnya dengan mudah Billy dan Louis mengakhiri ini semua. Sesampainya di New York, Billy pun menunggu di tempat pertemuan dengan menyamar sebagai Clarence. Dia pun mendapatkan uang tunainya, sementara Randolph dan Mortimer mendapatkan laporan palsu untuk hasil panen komoditas pertanian akhir tahun ini. Keesokan harinya, Louis dan Billy pun pergi menuju Wall Street diantar oleh Coleman dan juga Ophelia yang kini menjalin hubungan dengan Louis. Sesampainya di sana, Louis yang lebih berpengalaman pun memberikan pelajaran singkat pada Billy. Dia ingin Billy menyaksikan pembantaian demi pembantaian di transaksi besar ini. Sementara itu, dengan pedenya, Randolph dan Mortimer menyuruh pekerjanya yang bernama Wilson untuk membeli saham Orange Juice sebanyak yang Wilson bisa sebelum siaran dari Menteri Pertanian disiarkan di TV. Karena mereka menyangka panen buah jeruk akan gagal sehingga akan membuat harga Orange Juice mahal. Perdagangan instan pun dimulai tepat jam 9 pagi. Wilson pun memulai banyak membeli saham dan membuat orang-orang mengira Randolph dan Mortimer tahu sesuatu, sehingga mereka pun mengikuti Wilson. Hal itu menyebabkan harga terus naik dan terus naik. Namun sebelum perdagangan instan berakhir, Louis dan Billy pun memulai rencananya dengan membeli saham komoditas yang murah dan dinilai yang gak akan naik. Jadi orang-orang pun menjual pada mereka. Hal itu membuat harga orange juice menurun dan terus menurun.
Tentu aja Mortimer dan Randolph panik dan menyuruh Wilson untuk menjualnya. Ditambah lagi, setelah itu laporan dari Menteri Pertanian pun disiarkan dan mengabarkan kalau musim dingin gak mempengaruhi panen buah jeruk dan dipastikan harga orange juice akan mengalami penurunan harga. Mereka pun shock, udah membeli banyak dengan harga yang mahal namun tetap gak bisa menjualnya kembali. How could you do this to us after everything we've done for you? Lewis bet me that we couldn't both get rich and put you all in the poorhouse at the same time. You didn't think we could do it? $1. Thank you, Lewis. Karena kejadian itu, akun mereka pun dibekukan karena nggak bisa membayar ratusan ribu dolar. Aset-aset mereka pun disita termasuk rumah mewah mereka. Akhirnya mereka pun miskin mendadak. Setelah kemenangan itu, Billy, Lewis, Coleman, dan Ophelia pergi liburan ke Hawaii. Coleman udah nggak lagi menjadi asisten mereka. Bahkan mereka punya asisten yang baru. Film pun selesai.